Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiquna." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani manusia kecuali dengan apa yang mereka mampu. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, qala ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah Allah membebani setiap jiwa kecuali dengan apa yang dimampui oleh mereka. Surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan kami beban yang tidak dimampui oleh kami. Surah Al-Baqarah ayat 282. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan adanya kesulitan untuk kalian. Dan surah Al-Baqarah ayat 185. Wallahu la yukalliful ibada ma la yutiquna. Maka ayat-ayat di atas menunjukkan Allah Ta'ala tidak akan membebani para hamba kecuali dengan apa yang mereka mampu. Illa min babil uqubati, dan kecuali dalam rangka memberikan hukuman. Kama hammala bani Israila bisababi ta'annutihim. Sebagaimana Allah memberikan beban kepada Bani Israel karena sebab mereka suka berlebihan dalam beragama. Mereka suka ta'annut. Ta'annut itu takalluf. Mereka suka membebankan kepada diri sendiri suatu beban tanpa dalil. Maka Allah malah berikan beban itu. Allah Ta'ala mengatakan, فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, maka kami haramkan, kata Allah, beberapa perkara-perkara yang baik yang dahulu dihalalkan kepada mereka. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Dan karena mereka banyak berpaling dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dan karena mereka suka memakan riba. Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Wallahu aqabahum fakallafahum bima la yutiquna. Sehingga Allah menghukum mereka dan Allah berikan mereka beban dengan sesuatu yang tidak mereka mampu. Lidzalika jaa fid du'ai, oleh karena itu kita diajarkan untuk berdoa agar kita tidak sama seperti Bani Israel. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Ya Allah, Rabb kami, jangan Engkau memberikan kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu orang-orang Bani Israel. Surah Al-Baqarah ayat 286. Allahu fadlan minhu wa ihsanan la yukalliful abda illa ma yutiquna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena karunia-Nya yang besar dan karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah tidak bebankan kita, Allah tidak bebankan hamba kecuali dengan apa yang kita mampu. Rahmatan minhu, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa rahimun, karena Allah itu yang maha rahmah. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha bin nasi laraufur rahim. Sungguh Allah itu kepada manusia sangat lembut lagi dan sangat rahmah atau penyayang. Dan surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau mengatakan, wala yutiquna illa ma kallafahum. Dan manusia tidak memiliki kemampuan kecuali sesuai dengan apa yang dibebankan kepada mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza fihi nadharun. Ini perkataan yang kurang tepat. Bal yutiquna aktsara mimma kallafahum.
Bahkan manusia itu punya kemampuan lebih besar daripada beban yang diberikan kepada mereka. Walakinallaha yuridu bihim al-yusra wa la yuridu bihim al-usra. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk hamba dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Wallahu wada'anhum al-masyaqqata, sehingga Allah kurangi, Allah kecilkan kesulitan bagi hamba. Syara'a lahumuddina al-yusra. Allah syariatkan kepada kita, kepada manusia, agama yang mudah. Wa nahum 'aniz ziyadati 'alal i'tidali. Dan Allah melarang kita untuk menambah-nambah dalam agama ini dari kadar yang seharusnya. Wala yajuzu lil insani an yusalliya kullal laili. Maka tidak boleh bagi seseorang dia salat semalam suntuk. Kadzalika la yajuzu lahu tarkuz zawaji. Demikian juga tidak boleh bersengaja meninggalkan nikah. Tidak mau menikah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Amma ana fa usalli wa anamu." Adapun aku salat malam tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisaa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Wa asumu wa uftiru, aku puasa namun aku juga berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wallahu la yukallifu ma yashuqqu alaihim. Maka Allah tidak memberikan beban yang memberatkan manusia. Allahu law kallafahum la ataqu. Dan Allah ketika memberikan suatu beban pada manusia dalam agama ini, maka mereka pasti mampu melakukannya. Pasti. Walakin la yarda lahum al-masyaqqata wal usra. Dan Allah tidak meridai adanya kesulitan dan kesulitan bagi para hamba. Perhatikan, apapun yang Allah syariatkan kepada manusia, itu pasti mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika manusia merasa berat untuk menjalankan sebuah syariat, itu disebabkan oleh hawa nafsunya dan godaan syaitan. Salat 5 waktu mudah, tidak berat. Orang merasa berat untuk salat 5 waktu karena hawa nafsunya dan karena godaan syaitan. Memakai jilbab untuk wanita tidak berat, mudah. Harga jilbab terjangkau oleh semua wanita. Mereka bisa membelinya. Dan mereka bisa memakainya tanpa terkena mudarat. Tapi kenapa banyak yang tidak pakai jilbab? Karena nafsu dan godaan syaitan. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau mengatakan, wa huwa tafsiru la haula wa la quwwata illa billahi. Dan itulah makna dari perkataan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Naqulu la hilata li ahadin wa la harakata li ahadin wa la tahawula li ahadin an ma'siyatillahi illa bi ma'unatillahi. Makna dari ucapan ini adalah tidak ada daya. Manusia tidak bisa harakah, tidak bisa bergerak, tidak bisa tahawul, tidak bisa berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Tidak bisa terlepas dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Ini makna la haula. Sedangkan makna la quwata itu wala quwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi wa thabati 'alaiha illa bi taufiqillahi. Tidak ada kekuatan bagi seseorang untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan untuk istiqomah di atasnya kecuali dengan taufik dari Allah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, la haula ay la tahawula min halin ila halin. La haula maksudnya tidak ada perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, la haula sering diterjemahkan tidak ada daya, tidak ada upaya. Namun sebetulnya itu diambil dari kata-kata tahawul. Tahawul itu perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari duduk ke berdiri, dari tidur ke bangun, dari tidak punya uang jadi punya uang, dari sakit ke sehat, dan seterusnya. Dan semua itu tentunya butuh daya, butuh kekuatan. Kemudian illa billahi. Illa billah maksudnya illa billahi azza wa jalla wa i'anatihi. Kecuali dengan Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa pindah
dari satu kondisi ke kondisi yang lain kecuali dengan pertolongan Allah. Kadzalika laisa laka quwwatun illa min quwwatillahi azza wa jalla. Demikian juga Anda tidak punya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Allah yang memberikan kekuatan itu. Wa fi hadza taslimun wa bara'atun minal hauli wal quwwati. Maka dalam ucapan la haula wala quwwata illa billah atau ucapan hauqalah, ya disingkat dengan hauqalah. Di sini ada pengakuan diri bahwasanya kita ini enggak punya daya, enggak punya kekuatan. Bal insanu la yu'jibu bihaulihi wala biquwwatihi. Maka seseorang harusnya tidak boleh kagum, tidak boleh ujub kepada dayanya, kepada kekuatannya. Wa innama tarji'u ila Allah azza wa jalla. Namun seharusnya dia kembali kepada Allah azza wa jalla. Enggak boleh dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan kekuatannya. Saya pasti bisa. Jangan katakan seperti itu. Namun hendaknya dia kembali kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Seperti itu. Fatasta'inu billahi fayu'inuka ala ta'ati. Maka hendaknya Anda minta tolong kepada Allah. Maka Allah pun akan menolong Anda untuk melakukan ketaatan. Wa min at-tahawuli min al-ma'siyati ila ta'ati. Dan Allah juga akan menolong Anda untuk berpindah dari maksiat kepada ketaatan. Wa minal kufri ilal Islam, juga untuk berpindah dari kekufuran kepada Islam. Wa kullu syai'in bihaulillahi wa quwwatihi. Maka segala sesuatu itu butuh daya dari Allah dan butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau wakkalaka ila haulika lam tastati'. Andaikan Allah serahkan urusan Anda kepada daya Anda sendiri, kepada kemampuan Anda sendiri, maka Anda enggak akan mampu. Kita ini makhluk yang lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah kasih stroke saja, naudzubillah, maka sudah kita nggak bisa apa-apa. Allah kasih sakit, kita nggak bisa apa-apa. Kita mau keluar, Allah kasih angin yang kencang, Allah kasih hujan yang deras, kita nggak bisa apa-apa. Kita ini lemah. Maka andaikan Allah serahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, andaikan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita ini lemah. Maka dzalika al-kaddu wal kasabu li talabil mali. Demikian juga usaha dan upaya untuk mencari harta. Hadzal kaddu wat ta'abu minka. Memang usahanya dan capek-capeknya, lelah-lelahnya itu dari Anda. Anda yang berusaha, Anda yang mengambil sebab. Walakinna taufiqa wa wad'al barakati minallahi azza wa jalla. Namun taufik sehingga Anda mendapatkan apa yang Anda cari, mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, dan juga keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengambil sebab, berusaha, berupaya. Tapi yang menentukan dapat atau tidaknya, yang menentukan sedikit atau banyaknya, berkah atau tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita banyak minta tolong kepada Allah, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan gantungkan hati kita kepada Allah dalam mencari rezeki. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Dan segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Ta'ala dan juga ilmunya dan qada' dan qadarnya, yaitu takdir. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, la yaqa'u fi mulkihi syai'un illa bi ilmihi wa taqdirihi. Tidak ada yang terjadi di kerajaan Allah ini, di langit dan bumi, tidak terjadi sesuatu kecuali itu sudah Allah ilmui dan terjadinya sesuai dengan takdir yang Allah tentukan. Segala sesuatu seperti itu, tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Qadariyah. Orang Qadariyah meyakini ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Allah tidak inginkan tapi terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di luar ilmu Allah. Allah tidak tahu kecuali ketika sudah terjadinya. Ini keyakinan orang-orang Qadariyah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian tidak mungkin punya kehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Surat At-Takwir ayat 29. Fahuwa ma qadahu wa qadarahu.
maka apa yang terjadi tersebut pasti sudah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Wa katabahu fil lauhil mahfudzi, dan sesuai dengan apa yang sudah Allah catat di lauhul mahfudz. Maka tidak sekedar Allah sudah ketahui, tidak sekedar Allah sudah tetapkan, tidak sekedar Allah sudah kehendaki, bahkan Allah sudah catat itu semua. Semua yang terjadi sudah Allah catat di lauhul mahfudz. Wa kullu ma yajri fil kauni fahuwa biqada'illahi wa qadarihi. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini, semua terjadi sesuai dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kemudian kata At-Tahawi, ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Kehendak Allah mengalahkan semua kehendak makhluk yang ada. Artinya semua kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Tidak akan terjadi semua kehendak-kehendak makhluk tersebut kecuali Allah kehendaki. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Kalian tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Surat At-Takwir ayat 29. Athbata lil 'abdi masyiatahu. Dalam ayat ini Allah menetapkan hamba manusia punya kehendak. Walakinnaha dakhilatun tahta masyiatillahi. Namun kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Artinya apa yang dikehendaki oleh makhluk, apa yang diinginkan oleh makhluk untuk terjadi, apa yang diusahakan oleh makhluk, jadi tidaknya itu tergantung Allah. Allah yang putuskan. Mungkin makhluk menghendaki sesuatu, tapi Allah nggak kehendaki. Atau sebaliknya, makhluk tidak menghendaki sesuatu, tapi Allah kehendaki terjadi. Semua tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal abda la yastati'u al-masyiata illa bi masyiatillah. Dan makna yang kedua, bahwasanya seorang hamba, seorang manusia tidak akan mampu memunculkan kehendak dalam dirinya kecuali Allah inginkan agar kehendak tersebut muncul. Inilah yang disebut dengan taufik, inilah yang disebut dengan hidayah. Ini sudah kita sebutkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Dan ketetapan Allah itu mengalahkan semua daya upaya yang dilakukan oleh manusia. Artinya sekuat apapun manusia atau makhluk mengupayakan sesuatu untuk terjadi, maka tidak akan terjadi kecuali Allah tetapkan, kecuali Allah inginkan. Andaikan manusia satu dunia semua kerjasama untuk mengupayakan satu hal, maka itu tidak akan terjadi kecuali Allah inginkan, kecuali Allah tetapkan. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, mahma umilat minal asbabi wa minal umur. Betapapun diusahakan sebab-sebab dan perkara-perkara untuk mencapai suatu tujuan, idza lam yuqaddirillahu al-musabbaba fala tanfa'uka al-asbabu. Ketika Allah tidak tetapkan musababnya, ketika Allah tidak tetapkan hasilnya, maka semua sebab-sebab yang diupayakan tersebut tidak akan manfaat. Wa jami'ul a'mali la tanfa'u idza lam yuqaddirillahu azza wa jalla laka an-naf'a biha. Dan semua amalan tidak akan bermanfaat untukmu ketika Allah tidak tetapkan, Allah tidak inginkan untuk bermanfaat untukmu. Fa anta 'alaika fi'lus sababi. Maka tugas Anda adalah mengupayakan sebab. Wa taufiqu 'ala Allahi. Namun taufik itu jadi atau tidaknya itu Allah yang tetapkan. Fa anta ma'murun bi fi'lil asbabi, dan Anda diperintahkan untuk tetap berusaha, tetap mengambil sebab. Kita mengupayakan sebab, kita berusaha, tidak akan manfaat kalau Allah tidak tetapkan, kalau Allah tidak inginkan. Betapapun besarnya upaya yang kita lakukan, betapapun banyaknya orang yang kita ajak untuk mengupayakannya, nggak akan manfaat kecuali Allah tetapkan. Wah, kalau gitu, ngapain kita berusaha? Ujung-ujungnya kembali kepada ketetapan Allah. Jawabannya, kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Kalau kita nggak ambil sebab, kita berdosa. Tawakal kita, tawakal yang kurang. Tauhid kita kurang. Kalau kita tidak mengambil sebab, tidak berusaha, maka tugas kita berusaha mengambil sebab. Namun tanam dalam hati kita rasa tawakal kepada Allah. Maksudnya
Ini sekedar usaha, ini sekedar mengambil sebab. Jadi tidaknya, bagaimana hasilnya, itu Allah yang tentukan. Saya serahkan kepada Allah. Seperti itu. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.